Materi pelajarannya banyak, jam pelajarannya panjang. Belum lagi kalau dia habis dikritik gurunya atau diganggu temannya. Wah, kasihan deh. Makanya, saya tidak mau memaksakannya untuk jadi juara kelas. Menurut saya, hal itu hanya akan menambah beban. Saya hanya bilang ke anak saya bahwa yang penting kamu bisa memahami pelajaran sekolah. Soal nilai atau juara, itu cuma bonus. Dan saya sangat bersyukur karena anak saya tidak pernah takut menunjukkan nilai ulangannya kepada saya. Kalau dia dapat nilai jelek, justru dia lapor ke sayanya lebih cepat. Dia pasti bilang begini, "Pak, aku dapat nilai 50 untuk ulangan ini. Nanti tolong ajarin aku lagi ya." Dia seperti itu karena saya tidak pernah marah kalau dia mendapat nilai rendah. Buat apa? Toh, sudah terjadi. Tapi saya tunjukkan kepadanya kalau saya juga kecewa dengan nilai yang jelek. Hanya dengan wajah yang cemberut sebentar. Lalu, saya senyum lagi. Itu saja sih. Bagi saya, yang penting dia jujur, bekerja dengan usahanya sendiri, tidak mencontek teman, atau ngebet buku. Itu yang lebih saya hargai. Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya
105.8 Lar FM. Selamat malam Librarians. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama di proses menuju kesejatian diri untuk hari ini, hari Kamis tanggal 6 Desember 2012. Dan seperti biasa kita akan bersama dari jam 9 hingga jam 22.30 kurang lebih ya, bersama Siwo Agus Hidayat yang akan terus bersama kita tentu saja ya. Dan sambil mencari inspirasi barangkali atau juga ingin sharing, Anda bisa berbagi nanti di 0213983596 ya, 0213983596, juga melalui SMS 081880801058. Telepon yang udah bunyi tapi saya sapa dulu Siwo di ujung sana ya. Assalamualaikum Siwo. Halo. Assalamualaikum, Wo. Baik, kita coba kembali untuk menghubungi Siwo. Kondisinya bagus ya. Kita akan coba lagi ya. Baik, semua pada tersenyum di sini ya. Assalamualaikum, Wo. Nah, ini baru ada nih. Ini suaranya siapa nih? Saya Ariel Brown, Wo. Oh, Mas Ariel. Suaranya ABG. ABG. Alhamdulillah ketemu lagi sama Sio ya. Kalau nggak salah hampir sebulan yang lalu nih kita ketemu nih, Wo. Nah, masih inget nggak? Berantem yuk. Ngopi yuk. Yuk, ketan yuk. Sehat, Wo? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting saya ketemu lagi sama Siwo siaran malam ini deh pokoknya. Dan keluarga sehat semua, Wo? Ada yang sehat, ada yang sakit. Biasa. Biasa. Ya, yang macam-macam. sakit cepat diberi kesembuhan, yang sehat tetap sehat gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Yang sakit mudahan berkah, yang Amin. sehat mudah-mudahan berkah. Amin, 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 amin. Baik, kita langsung saja menerima penelpon pertama. Yo, Bolehkah? boleh. Baik, kita langsung ke penelpon pertama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tolong dikecilkan volumenya radio, Mas? Ya, Bisa tolong dikecilkan volume radionya? udah. Baik, dengan siapa nih? Dengan Irham. Mas Ilham. Irham di Kramat Jati. Ya, Mas Irham di Kramat Jati ya. Baik, Iya. silakan. Minta tolong sama Siwo untuk diseringkan. Monggo silakan langsung. Halo? Silakan langsung, Mas. Ya, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Minta tolong diseringkan masalah Akoed Seket Siwo. Akoed 50. Apa? Kenapa? Gimana, Mas? Minta tolong diseringkan tentang Akoed 50 itu kan. Apa maksudnya? Akoed 50. Yang itu loh mengenai sifat wajib mustahil jaiz. Sifat Wajib, Tuhan. mustahil, Mm-mm. jaiz ya. Tapi mungkin begini sih Bu, untuk yang pertama, untuk yang 4 pertama dulu yaitu wujud kidam bako mukhalafatul khawatis gitu. Wujud hitam bakok Mukhalafatul khawatis. khawatis. Terus Nah, kalau dulu saya mempelajari itu kan wujud itu hanya sekedar ada gitu kan. Nah, beberapa hari yang lalu saya mendengar dari Siwo itu wujud adalah eksistensi, gitu kan. Jadi mohon disaringkan untuk yang lebih detailnya. Baik, itu aja, Sampai Mas. ke empat sifat itu tadi, Wo ya. 1, 2, 3, 4. Ah. Baik, kalau begitu. Ada lagi, Mas Irham? Udah cukup. Begitu. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Siwo langsung di take over. Ije Mas Ariel. Siap. Kepada semua teman-teman Light Audience beserta bersama teman-teman di seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulul karim wa alihi tahirin.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Saya datang lagi, sharing lagi, dan ya ngobrol-ngobrol lagi. Sebagaimana biasa, mohon saya diposisikan sekedar sebagai teman sharing, tak lebih tak kurang. Dan saya menghindari kalau diposisikan sebagai narasumber, apalagi rujukan, ya, karena kalau narasumber rujukan itu harus ahli di bidangnya, dan saya belum. Saya masih terus berproses. Yang akan saya sharingkan ini masih pada wilayah relatif, belum sampai wilayah mutlak, belum terjamin benarnya. Meskipun saya berusaha yang paling benar, namun masih kebenaran yang dibatasi oleh kapasitas saya, dibatasi oleh subjektivitas saya, dibatasi oleh daya serap saya dalam memahami, dibatasi oleh semangat dan keikhlasan saya, masih dibatasi oleh banyaknya ketaksucian yang ada. Jadi apa yang saya sharingkan benar baru menurut saya, belum benar yang sebenarnya, belum benar yang pada hakikatnya, belum benar yang sesungguhnya, belum benar yang menurut hadis, belum benar yang menurut ayat, apalagi benar yang menurut Rasul atau menurut Allah. Belum juga benar menurut Islam, itu saya belum tahu. Saya mempelajari banyak hal, saya mempelajari tafsir, saya mempelajari syarah-syarah hadis, dan kemudian saya mampu menangkap kebenaran-kebenaran sebatas kemampuan saya. Itulah kebenaran yang akan saya sharingkan. Untuk itu maka saya tidak berani untuk mewakili pihak manapun atau siapapun. Saya tidak berani mengatakan menurut NU, menurut Muhammadiyah, menurut Sunni, menurut Syiah, apalagi menurut Islam. Baru menurut saya. Jadi logis kalau ada yang cocok, logis kalau ada yang belum atau tidak cocok. Sangat wajar jika ditolak, meskipun juga wajar jika difahami kebenarannya dan diterima. Untuk itu maka mari kita saling berkonsentrasi terhadap tugas kita masing-masing dalam rangka BMKD, berproses menuju kesejatian diri. Saling konsentrasi tugas. Saya laksanakan tugas sebaik-baiknya, Anda laksanakan tugas sebaik Anda. Saya tidak punya target kecuali saya melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Dan seperti biasa, mohon jangan tergesa diterima, namun juga jangan tergesa ditolak. Menerima dan menolak itu merupakan unsur-unsur penting dalam berproses penyempurnaan diri. Kalau kita gegabah, kalau kita tidak cermat, kalau kita ceroboh, maka kita sedang membangun diri kita sendiri dengan ya yang rugi ya kita sendiri. Menerima sesuatu, menolak sesuatu, apalagi kemudian menilai, apalagi kemudian menghakimi, ya harus sangat hati-hati. Menolak dan menerima adalah hal yang setiap saat, setiap hari kita lakukan, dan itu akan membangun diri kita. Semakin kita hati-hati, semakin kita cermat, semakin proses kita akan lebih efektif. Sudah hati-hati, sudah cermat, masih sering kesandung. Tapi logis dalam proses, sepanjang kita tidak menyengaja salah. Kita memahami benar, kita lakukan kebenaran, ternyata salah. Dan itulah pentingnya proses. Taati kebenaran yang kita pahami saat ini, sambil mencari kebenaran yang lebih tinggi, kemudian kita
pindah kepada kebenaran yang lebih tinggi itu. Kemudian kembali kepada poin pertama, tugas kita yang terpenting adalah taatilah kebenaran yang sudah difahami saat ini, sambil mencari kebenaran yang lebih tinggi yang sekarang belum tahu, dan seterusnya. Semoga kita semakin fokus terhadap tujuan, semakin waspada terhadap niat, semakin konsentrasi terhadap tugas atau kewajiban. Kita masuk ke topik pertama, Mas Irham di Kramat Jati. Beliau mengangkat satu istilah yang bagi saya masih asing, yaitu Aqaid 50. Bagi saya asing ini istilah ini. Ya, Aqaid itu kata atau istilah lain dari akidah. Akidah itu menyangkut banyak hal, yaitu terkait dengan sistem keyakinan. Akidah, ya. Nah, setelah saya tanya, apa maksudnya Aqaid 50? Oh, ternyata maksudnya sifat-sifat Tuhan yang dirumuskan dalam saya lebih mengenalnya dengan sifat 20. Ya, meskipun kalau bisalah itu di kemarin sudah sedikit dibahas, itu sebuah formula. Namun yang beliau angkat adalah 4 diantaranya: wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits. Kemudian distressingkan kepada yang pertama tentang wujud. Beliau tadi yang saya tangkap mengatakan, setahu saya wujud itu ada. Sementara saya mungkin sering mengatakan, dan itu saya iakan, bahwa wujud itu eksistensi. Nah, beliau mohon yang ini agak detail. Ya. Kita mulai dari yang ini, wujud. Wujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya ada. Ya. Bahasa Inggrisnya mungkin, atau paling tidak yang terkait dengan istilah dalam rasional, istilah logika, istilah agak filosofis gitu. Itu istilahnya eksistensi. Itu sama. Wujud ada, eksis sama. Bahasa Indonesianya ya ada. Ya, wujud itu bahasa Arab, ada itu bahasa Indonesia. Eksistensi itu yang lebih sering dipakai dalam wilayah bahasa rasional. Itu kayaknya Mas Irham. Jadi itu cuma beda bahasa saja, maksudnya sama. Agak berbeda dengan istilah Jawa, karena kalau di Jawa itu wujudnya piye, wujudnya bagaimana, itu sering ya artinya itu diarahkan, mengarah kepada bentuk. Jadi wujud raut mukanya, wujud badannya, wujudnya kayak apa misalnya itu. Nah, itu maksudnya wujud di situ bentuk. Ya, itu ada beberapa pengertian dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesia juga, karena bahasa Jawa itu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Namun kalau kita bicara tentang aqaid, kita bicara tentang akidah, kita bicara tentang tauhid, kita bicara tentang sifat-sifat Tuhan, begitu disebut wujud, itu maksudnya ada, bukan bentuk. Ya. Wujud itu eksistensi. Ada dan eksistensi itu maksudnya sama, hanya beda bahasa saja. Itu Mas Irham tentang wujud. Ya, jadi kalau tadi ditanyakan, Siwa kok sering memaknai
wujud itu eksistensi. Setahu saya, waktu saya belajar tauhid sifat itu, wujud itu ya ada gitu. Sami mas, sama. Wujud ada, eksis itu sama. Detailnya bagaimana? Ya nggak detail ya, global banget ini. Tuhan itu ada. Adanya bagaimana? Nah, itu untuk memahami adanya bagaimana, itu nanti kita diajari melalui tauhid sifat, ya, agar kita mengerti tentang ada. Ada itu ya ada. Selain ada, tiada. Ada adalah ada, tidak ada adalah tidak ada. Tidak ada, ya tidak ada. Adakah tidak ada itu? Ya tidak ada. Tidak ada kok ada. Adakah yang membatasi ada? Selain ada, hanyalah tidak ada. Jadi ada, itu kalaupun ada yang membatasi, batasannya tidak ada. Jadi ada itu tidak terbatas. Ini boleh tersenyum ya. Bahasa yang lebih populer begini, Tuhan itu ada, iya, tapi adanya perlu ditauhidkan, karena adanya dia itu satu yang esa, satu yang satu, bukan satu bilangan, bukan satu jumlah, tapi satu yang esa, bukan yang eka, satu-satunya, bukan kesatuan. Kalau satunya bilangan, satunya jumlah, itu kesatuan. Bisa dibagi, bisa dipecah, bisa didefinisi. Kalau satu Tuhan, adanya Tuhan, itu satu yang satu-satunya, tidak ada lainnya. Tidak berjumlah, tidak bisa dibagi, tidak bisa dipecah. Satu, pasti sempurna. Hakikat kesempurnaan itu ada di satu. Ya. Kalau satu ini tidak ada, yang lain tidak ada. Kalau satu tidak ada, dua tidak ada, tiga tidak ada, empat tidak ada, 1000 tidak ada. Adanya 1000 karena ada 999 plus 1. Adanya 2 karena adanya 1 plus 1. Tapi bukan itu. Agar kita bisa memahami satu yang satu-satunya itu, satu yang tidak tergabung dari unsur-unsur, satu yang tidak punya nitas-nitas, satu yang wahidun, satu yang wahid, satu-satunya, dia yang sempurna. Nah, bagaimana kita bisa mencerap memahami kesempurnaan adanya yang satu ini? Kita diajari melalui tauhid sifat. Karena kita memahami tauhid sifat itu dengan rasional kita, kemudian kita mengimani tauhid sifat itu dengan spiritual kita, dan kedua-duanya itu bukan satu, tapi kesatuan, sehingga kemampuan memahami yang satu itu tidak mungkin sampai kepada sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya. Kita selalu dibatasi oleh subjektivitas rasional saya dan subjektivitas spiritual saya. Maka nanti dalam pelajaran tauhid sifat, endingnya kita harus lontarkan ke ketakterbatasan. Saya punya pemahaman, ya dibatasi dengan subjektivitas saya. Saya punya keimanan, dibatasi dengan spiritual saya. Sementara yang wujud, yang esa ini tak terbatas. Maka akhir
Tapi kapan akhirnya? Oh, itu sesuatu yang sangat tinggi. Kita harus selalu mensucikan dia dari apapun yang kita sifatkan. Kita mempelajari tauhid sifat agar kita bisa mengenal kesempurnaan dia. Namun kita harus menyadari bahwa sejauh apapun kita mampu memahami, meyakini, mengimani, itu masih ada pada batas subjektivitas kita. Padahal dia tidak terbatas. Makanya endingnya kita harus mensucikan dia dari apapun yang kita fahami, yang kita sifati. Jadi fungsi dari tauhid sifat itu dalam rangka menjembatani kita, mengajar kita agar kita bisa memahami kesempurnaan Tuhan itu sampai seberapa. Setelah kita sampai pual mentok, kita diajari untuk menggunakan satu kalimat yang luar biasa. Kalimat itu bunyinya Allahu Akbar. Allah lebih besar dari yang saya pahami. Allah lebih besar dari apa yang saya yakini. Allah lebih besar dari apa yang saya imani. Allah lebih besar dari sifat-sifat dalam tauhid sifat. Itu itu belum detail, itu masih sangat global ya Mas Irham. Tapi kayaknya segitu tentang wujud. Kemudian qidam, qadimun itu mendahului ya. Begitu kata mendahului kita dengar, langsung yang masuk ke konsep pikiran kita itu mesti di situ terkait dengan waktu. Mendahului ya berarti ada sebelum, sesudah, gitu kan? Karena memang kita hidup di hidup di dimensi ruang dan waktu. Setiap hari, setiap saat kita selalu dilingkupi dengan dimensi ruang dan waktu itu. Sehingga pada saat kita memikirkan tentang Tuhan, dan Tuhan itu qadimun, lebih dulu ya, mendahului, nah langsung konsep waktu ini masuk. Nah ini hati-hati, karena konsep waktu itu nanti hanya relevan pada saat dikaitkan dengan materi. Yang gaib itu sudah tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, apalagi Tuhan. Jadi maksud qadim di sini, wujud qidam di sini, Allah itu lebih dahulu dari apapun, mendahului apapun, tapi bukan dalam dimensi waktu. Ya. Waktu itu kan ciptaan Tuhan. Nah, jadi dia kan pasti ada sebelum ciptaannya. Jadi dia ada sebelum waktu. Maka dia disebut misalnya juga al-awwal, yang paling awal. Tapi kita juga tidak boleh terjebak kepada konsep waktu. Ya karena kita sehari-hari dilingkupi oleh konsep ruang dan waktu, sehingga begitu ada kata awal, oh berarti konsepnya, oh dia lebih dulu, start, kemudian ada finish. Nah itu terkait dengan ruang, ada jarak, ya, ada waktu. Namun kalau kita sudah masuk ke wilayah pembahasan tauhid, seluruh konsep ruang dan waktu harus kita cabut dari situ. Kita tidak boleh terjebak ke situ. Kenapa? Ya karena ruang dan waktu itu hanya relevan terkait dengan fisikal, materi. Ya. Yang bukan materi, maksudnya non materi, maksudnya spiritual, itu saja sudah tidak relevan dikaitkan dengan ruang dan waktu, apalagi Tuhan. Ya, jadi yang terpenting begitu kita menyebut
Tuhan Maha Qadim, Alkitab, Maha mendahului, yang paling dulu, tapi bukan dalam konsep waktu. Ya, disitulah pentingnya kita memahami bagaimana kita belajar tauhid sifat agar semakin makrifah kita semakin bermutu kepada Tuhan. Nah, nanti kembalinya ke kita kok. Ya, semakin kita bermutu pemahaman kita terhadap Tuhan, pasti efek langsungnya secara gradual, secara otomatis, bertahap, hidup kita semakin baik. Semakin salah memahami Tuhan, semakin hidupnya kurang indah. Yang tidak paham tentang Tuhan, hidupnya pasti pontang-panting. Untuk saya sudah banyak sekali argumen tentang itu, teori tentang itu, pengalaman tentang itu, bukti-bukti tentang itu. Kayaknya kesimpulan saya sudah pasti di situ, bahwa untuk suksesnya kehidupan itu harus mengenal Tuhan, kemudian yakin terhadap Tuhan, lebih jauh lagi iman terhadap Tuhan. Kesuksesan hidup kita itu sebanding dengan itu. Semakin kita makrifah kita bermutu, semakin hidup kita bermutu. Semakin makrifah kita rendah, semakin hidup kita rendah. Sukses kita rendah, ya gak sukses namanya kalau rendah. Itu. Jadi hidup saya sangat ditentukan oleh seberapa tauhid saya terhadap Tuhan, seberapa pemahaman makrifah saya kepada Tuhan, seberapa keyakinan saya terhadap Tuhan, seberapa keimanan saya terhadap Tuhan. Disitulah mutu hidup saya, disitulah kebahagiaan hidup saya dipertaruhkan, disitulah kesuksesan dan masa depan saya dipertaruhkan. Ya. Tentang kidam, bakok. Bakok itu bahasa Indonesianya kekal, tapi nggak persis ya, karena bakok itu pasangannya fana. Kalau menggunakan kata kekal, kekal abadi misalnya ya, selama-lamanya gitu, itu sepanjang yang saya pahami detik ini, sementara ini, ya saya pernah merubah pemahaman saya tentang ini. Bakok dan fana itu kedua-duanya kekal. Ya, jadi kalau bakok itu dimaknakan dengan kekal, bisa sih, tapi kurang. Karena fana juga kekal. Bedanya, bakok itu tak lagi berproses, sempurna, tidak berubah. Beda dengan fana. Yang fana itu dia kekal tapi berubah. Ya, saya dulu di alam rahim, sekarang di alam dunia, nanti akan lahir lagi ke alam berikutnya. Saya dulu kecil, sekarang udah gede, berubah. Fana itu berubah, tapi kekal. Setiap yang ada akan dipelihara oleh Tuhan, menjadi selalu ada sesuai kadar dirinya, dan semua makhluk itu fana, maksudnya berubah. Selalu ada perubahan di situ, yang sering disebut dengan proses. Ada prosesnya membesar, mengecil, naik, turun. Itu fana, berubah, tapi kekal. Nah, itulah pentingnya kita agak cermat memahami istilah Tuhan itu wajib, kidam, bakok. Bakok, ya misalnya kan ada alam baka, ya alam kekal, abadi. Tapi apakah bakoknya
Tuhan itu seperti alam baka itu. Oh tidak, kedua-duanya kekal. Tuhan kekal, alam baka kekal. Tapi bukan di situ titiknya. Titiknya adalah bako itu tidak berubah, tidak berproses sempurna, sementara yang lain berproses. Ya, idealnya prosesnya menyempurna. Tapi kalau kita salah fungsi, salah posisi, bukan menyempurna tapi malah menurun kesempurnaannya. Ya, selain dia itu fana, hanya dia yang bako. Hati-hati, bako bukan seperti bahasa Indonesia baka. Beda. Baka itu dimaknai kekal. Loh, yang fana juga kekal, cuma berubah. Nah, di sini harus hati-hati, Mas Irham, ya. Bako itu tidak sama dengan bahasa Indonesia baka. Misalnya alam bako, ya, di Indonesia kan alam baka. Sebutan bako pada alam dengan sebutan bako kepada Tuhan itu berbeda. Kalau hanya dimaknakan kekal, ya semua yang ada kekal. Saya juga kekal, Mas Ariel juga kekal. Tetapi kekekalannya berubah. Ya, kita pernah lahir dari alam dunia. Kita pernah hidup di alam rahim. Kita pernah mati dari alam rahim. Hidup ke alam dunia, lahir ke alam dunia. Kita nanti juga akan mati dari alam dunia. Kita akan lahir ke alam berikutnya, dan seterusnya. Berubah, berproses. Itulah fana. Tapi fana itu kekal. Nah, Allah bako itu bukan dalam pengertian yang kekalnya fana itu. Karena bako itu beda dengan fana. Ya, mudah-mudahan bingung ya. Asik loh, bingung yang berkah itu asik. Wajib wujud kita bako mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis, berbeda. Ini terjemahan bahasa bebas dari bahasa Arab ya. Berbeda dari yang baru. Wah, begitu baru kan yang masuk ke konsep pikiran kita, oh ini baru berarti ada yang lama. Itu konsep waktu lagi, itu konsep ruang lagi, itu dimensi fisik lagi. Maka kita harus hati-hati deh. Begitu kita bicara di wilayah tauhid, seluruh konsep ruang dan waktu harus kita cabut dulu dari situ. Kalau tidak, pasti kita terjebak. Ya, misalnya begini. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Apa tangan Tuhan? Begitu kita terjebak ke konsep ruang dan waktu, ya akhirnya tangan Tuhan jadi fisik, terbatas. Disitulah pentingnya ahli tafsir. Kalau kita menafsiri sendiri, ternyata kita masih terjebak pada berpikir pada konsep ruang dan waktu. Padahal kita sedang ingin memahami Tuhan, yang nggak nyambung. Itu ya, saya pernah mengalami keterjebakan itu. Tapi yang penting berproses terus. Mukhalafatul lil hawadits, berbeda dari yang khusus, yang baru. Yang adanya kemudian itu baru. Yang sebelum dirinya ada pendahulunya, itu berarti baru. Jadi semua makhluk itu baru. Kenapa? Ya karena adanya kan setelah dia. Nah, setelah ini juga hati-hati, bukan konsep waktu setelah ini. Setelah itu kan sesudah, wah, konsep waktu lagi. Disitulah pentingnya kita cermat di dalam belajar tauhid, dalam memahami Tuhan. Tuhan tidak terbatas, apalagi kok oleh ruang dan waktu.
Mukhalafatul lil khawatis, bahwa Allah itu beda dengan makhluknya. Allah itu sebab, makhluknya hanya akibat. Allah itu baqo, makhluknya fana. Allah itu qidam. Nah, sementara kita ya tidak qidam. Ya gitu kira-kira Mas Ilham. Mudah-mudahan tidak puas, dan tidak puasnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Apa? Belajar tauhid. Kalau kita belajar tauhid puas, pasti salah. Ya, tapi kalau kita belajar tauhid tidak puas, ntar dulu bisa benar, bisa salah. Kalau tidak puasnya dalam rangka proses sesuai jalurnya, pasti tidak puasnya itu diliputi dengan berkah. Tapi kalau tidak puasnya di situ itu ada unsur-unsur egonya masuk, egoisme masuk, ya tidak puas yang buruk. Jadi tidak puas itu ada dua, ada baik, ada yang buruk. Kalau on the track, dalam jalur penyempurnaan diri, dalam jalur pelaksanaan tugas, dalam jalur penghambaan kepada Tuhan, tidak puas di situ, bagus dan banyak berkahnya. Kira-kira begitu. Untuk ke detail, monggo masuk via HPFM aja di jam-jam besok. Saya kembali dulu ke Mas Gandeng. Alhamdulillah. Asik. Baik, silakan Letonians di 398-359-906 ya. Kok dibilang ganteng, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelek, Alhamdulillah. enggak alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Jadi ada yang merhatiin saya gitu kan, tetap. Sip. Oke, Letonians di 398-359-906 ya, langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ridwan. Mas Ridwan, silahkan. Assalamualaikum Pak Di. Waalaikumsalam. Ini mohon sharingnya. Yang pertama, menurut Pak D, barokah itu apa? Ya. Yang kedua, tafsir bil masyhur dan tafsir bil ra'yi itu yang seperti apa Pak D? Tafsir bil Masyhur dan ya. bil ra'yi. Phil? ra'yi. Iya. Ya. Oke. Itu aja. Iya. Mas Ridwan, baik. Langsung tutup. Mas Ridwan. Barokah, apakah barokah itu? Bahasa Indonesianya berkah. Kalau di tradisi Jawa itu ada istilah namanya berkat, berkatan. Berkat itu setelah ada acara, kita sudah makan-makan di situ, tapi pulang masih dibawain makanan. Itu namanya berkat. Nah, itu tradisi Jawa itu ada. Kalau ada acara pulang itu, berkatnya mana? Yang di rumah itu nunggu berkatnya itu. Berkat. Ya itu aslinya bahasa Arab, sudah diserap dalam bahasa Indonesia dan juga menjadi bahasa budaya di masyarakat Jawa. Yang saya tahu begini, berkah itu nilai tambah gitu. Kalau dalam istilah budaya tradisi tadi kan, di acara kita sudah disuguhi makan-makan, ya misalnya ada kondangan itu, misalnya ada makan-makan bersama di situ, misalnya makan minum, tapi pulang masih dibawain sesuatu, besek lah, kardus lah, tas kresek lah, atau apalah. Itu nilai tambah saja, bonus. Ya, berkah itu semacam itu, bonus. Cuma bedanya berkah itu nilainya spiritual, nilainya pasti baiknya, nilainya nilai-nilai ilahiyah ada di situ. Sehingga sangat
mungkin laba aslinya sama bonusnya nilainya bisa lebih besar bonusnya. Kenapa? Karena sifatnya spiritual dan dijamin pasti baik, pasti suci, mensucikan, membahagiakan, menenteramkan. Ya, jadi itu salah satu salah satu nilai yang luar biasa. Contoh kasus begini, kalau kita berbisnis dan bisnis kita ini merupakan aplikasi dari penghambaan kita kepada Tuhan. Jadi saya bisnis itu bukan untuk nyari uang, enggak. Saya bisnis itu sedang beribadah. Syarat ibadah, tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar. Tujuannya itu Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, karena Tuhan sumber kebahagiaan, sumber kesempurnaan, sumber kesuksesan. Ya. Kita diajari tujuannya tidak boleh selain itu. Jadi kalau ditanya bisnis tujuannya apa? Tuhan. Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepadanya. Tujuannya. Jadi bisnis tujuannya apa? Kaya? Oh bukan, itu terlalu kecil, terlalu remeh itu, dan kita terjebak sehingga bisnis tidak menjadi ibadah. Nah, bisnis yang tidak menjadi ibadah pasti tidak berkah. Ya, sehingga kalau tidak berkah, ya dia hanya dapat duit. Kalau yang bisnis saya, ya saya hanya dapat duit, tapi tidak ada bonus yang bentuknya itu menenteramkan, mensucikan, membahagiakan, mensejahterakan, mendewasakan. Semakin bisnis semakin bijak. Nah, enggak gitu. Kenapa? Karena bukan ibadah. Bisnis itu dalam bentuk dinamika sosialnya, betul, dari bisnis akan dapat laba uang. Nah, itu hanya sebuah sebab akibat saja. Tapi yang bisnis bisa mendatangkan bonus, tapi bonusnya luar biasa, namanya berkah. Itu syaratnya kalau bisnis itu menjadi ibadah, bisnis itu bernilai ibadah. Ya, syaratnya tujuannya benar. Tujuannya apa? Tuhan. Niatnya apa? Motivasinya apa? Semangatnya apa? Ya, niatnya untuk menafkahi anak istri. Bukan. Niatnya harus bismillah. Menafkahi anak istri itu tugas. Itu kewajiban. Bukan niat. Ya, kita perlu bedakan. Tujuan itu sesuatu yang ada di depan sana, yang harus kita raih, sesuatu yang merupakan sumber yang akan menentukan kita akan jadi apa. Nah, itu tujuan. Niat itu selalu yang beserta dalam action, aktivitas kegiatan kita. Di situ selalu ada niat. Ya. Jadi niat itu beserta dengan diri saya. Itu niat. Tujuan sesuatu yang menjadi pusat arah dari hidup saya. Itu tujuan. Kalau tujuannya Tuhan, niatnya bismillah, dan caranya melaksanakan tugas itu dengan benar. Bisnis tujuannya mendekati sumber kesempurnaan, mendekati Tuhan. Niatnya, motivasinya, semangatnya. Hati-hati ya kalau ada kalimat sukses luar biasa. Ya, keras memang ucapannya, tapi apakah sekeras itu maknanya? Jangan-jangan maknanya hanya terselubung dalam materi, profesi saja. Ya, bukan sukses namanya, meskipun keras sekali. Salam sukses luar biasa. Ya, masih di dalam tempurung materi. Ya, bukan sukses. Lebih enak kita bilang, ya biasa-biasa saja. Tapi nilainya menembus alam spiritual.
Jadi kita jangan terjebak kepada sekedar agitasi. Jangan. Meskipun itu kadang-kadang perlu ya, untuk mendoktrin perlu. Tapi yang terpenting adalah nilai apa yang dibawa dalam doktrin itu. Saya banyak belajar tentang motivasi, dan kebetulan saya pernah jadi motivator. Saya dulu pindah-pindah dari multi level satu ke multi level lain. Bahkan kenal sama motivator-motivator tingkat nasional karena sempat ketemu. Ya, kan sering kan kita dengar dari para motivator itu, salam sukses, luar biasa, salam super, dan lain-lain. Itu pada proporsinya bagus, bisa mengungkit semangat, bisa mengungkit motivasi, ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah nilai yang dibawa oleh semangat di situ apa, nilai yang dikandung apa. Lah kalau nilainya masih dibatasi tempurung duniawi, tempurung materi, tempurung profesi, ya kejebak lah. Kita diajari sukses itu sumbernya ada pada Tuhan. Sumber masa depan, sumber kebahagiaan, sumber wibawa, sumber karisma, sumber ya, dan lain-lain. Tujuan. Kalau bisnis tujuannya Tuhan, salah satu syarat untuk datangnya bonus berkah itu ada. Ya, yang kedua, bisnis niatnya bismillah, melaksanakan perintah Allah. Ya, bukan untuk anak istri, bukan. Niatnya bisnis melaksanakan perintah Tuhan. Menafkahi anak istri itu masuk ke wilayah tugas. Ini tugas saya. Tugas. Kalau sudah melaksanakan tugas tapi masih apa ya, misalnya belum bisa memuaskan kebutuhan anak istri, ya tidak apa-apa, karena memang kita banyak punya keterbatasan. Tapi yang penting tugas dilakukan sebaik-baiknya. Ya begitu ya. Ya, bisnis yang seperti itu nanti akan mendatangkan berkah, barokah. Barokah itu nilai tambah, tapi jangan terjebak ya, dengan istilah nilai tambah itu kan kelihatannya kecil. Kalau nilai tambah yang ini bisa lebih besar dari hasil bisnisnya, dari hasil materinya, dari laba bisnisnya. Laba yang dalam makna ekonomis itu loh. Bonusnya berkah. Ya, kalau bisnis yang seperti ini rugi pun berkah, laba ya berkah. Semakin kaya akan semakin tentram. Andai pun dia bangkrut tetap tentram, karena diliputi oleh berkah. Ya, tapi kalau bisnis yang tidak berkah, kemarin lusa laba 100.000, hari ini cuma laba 10.000 saja sudah mengeluh. Sudah tidak enak hatinya, tidak enak pikirannya, gundah. Beda dengan bisnisnya yang berkah, rugi pun membuat dia tentram. Dia ditipu orang, membuat dia tentram. Dia semakin dewasa, pribadinya semakin indah. Dia tidak terguncang oleh hal-hal seperti itu. Kenapa? Diliputi oleh berkah. Berkah itu satu faktor X spiritual yang sumbernya dari yang punya, yaitu Tuhan. Ya, lewatnya bisa macam-macam. Berkah itu bisa lewat bisnis, berkah bisa lewat orang tua, berkah bisa lewat guru, berkah bisa lewat suami, berkah bisa lewat istri, berkah bisa lewat anak. Tapi sumbernya Tuhan.
Ya, salurannya aja yang beda-beda. Ya, tapi syarat untuk bisa connect dengan berkah, tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar. Itu yang saya tahu. Kedua, Mas Ridwan mengangkat topik tentang tafsir bukan bil maksud, itu pakai tak ya, bil maksur. Tafsir bil maksur dan tafsir bil ro'yi. Ya. Dalam saya pernah belajar tentang usul tafsir. Jadi kaidah-kaidah awal di dalam tafsir. Ya, kalau fikih ada usul fikih, tafsir ada usul tafsir. Jadi prinsip-prinsip dasar dalam tafsir. Itu antara lain dibahas macam-macam penafsiran. Jadi penafsiran itu ada jenis-jenisnya. Tapi semua harus dilakukan oleh ahli tafsir. Kalau bukan ahli tafsir nggak boleh ya. Yang boleh bermacam-macam sudut pandang itu oleh ahli tafsir, bukan oleh saya atau orang-orang yang sekelas saya. Oh, belum memenuhi syarat jadi ahli tafsir. Jadi ini tafsir itu ada beberapa kategori, beberapa kata jenis. Tetapi itu semua yang boleh meninjau, memperspektifkan itu harus ahli tafsir. Selain ahli tafsir nggak boleh, karena nanti akan terjadi kontraproduktif dan pemahaman terhadap ayat bisa kocar-kacir. Nah, di dalam kategori-kategori tafsir itu ada ahli tafsir itu yang menafsirkan ayat dari sudut pandang saintifik, misalnya dari sudut pandang ilmiah maksudnya istilah dalam sains dan teknologi itu ya. Itu salah satu sudut pandang dalam menafsir. Ada yang menafsir tapi sudut pandangnya itu menggunakan kaidah-kaidah filsafat ya, tafsir tapi dalam perspektif filsafat. Ada tafsir dalam perspektif sejarah ya, riwayat ya, tafsir dalam